ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Setelah memuji Allah di dalam muqaddimah, marilah kita sama-sama untuk meneguhkan kembali rasa keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita yang akan membentuk sebuah karakteristik sejati bagi seorang muslim yang senantiasa mensyukuri terhadap nikmat yang Allah beri, yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah beri, dan senantiasa mengembalikan dan mengkonversi kenikmatan itu dengan energi agar kita mampu untuk lebih taat kepada Allah yang Maha Suci. Dan mudah-mudahan seluruh amal-amal yang telah kita perjuangkan sehari-hari menjadi balasan terbaik kita untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah yang kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, yang mudah-mudahan kita pun termasuk dalam golongan umatnya Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan lanjutkan kembali tafsir Quran, khusus pada seri tafsir juz amma, surah yang akan kita bahas dan yang akan kita kupas, yakni surah Al-Fil, surah nomor 105. Melanjutkan part prolog yang pernah mungkin 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kita bahas bersama di sini. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu bacakan Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan salawat atas Nabi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basid ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafidh ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya
ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah telah kita bacakan bersama Asmaul Husna dan juga salawat atas Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan berikan kebaikan, keberkahan dan rahmat yang muncul deras untuk kehidupan kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan tilawah jamaiyah, pembacaan bersama surah Al-Fil ya, surah 105. Iya, tanpa buka mushaf, tanpa buka HP pun insya Allah kita pada hafal ya. Ya, baik jemaah sekalian, kita akan awali dengan sistem dan formasi pembacaan terpimpin. Boleh nanti saya satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم
مأكول صدق الله العظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para jemaah sekalian, telah kita bacakan bersama surah Al-Fil yang tentunya senantiasa kita pungkas dan kita akhiri pada setiap kali kita membaca firman Allah dengan ungkapan Shadaqallahul azim. Artosna naon Pak? Sodako itu benar. Allahu, siapa yang benar? Allah. Fa'ilnya, subjeknya adalah Allah yang benar. Al-Azim, Allah pun memiliki sifat yang agung. Allah itu maha benar dengan seluruh firman-firman yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu tidak layak dan tidak pantas bagi kita yang mampu memiliki iman kepada Allah, ketika kita gamang, ketika kita ragu terhadap firman-firman yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana orang-orang orientalis, mereka itu mengkritisi mengenai kejadian yang ada dalam surah Al-Fil. Mereka menyebut bahwasanya surah Al-Fil itu tidak betul-betul real, tidak betul-betul ada, dan tidak betul-betul terjadi di masanya. Mengapa mereka beranggapan seperti itu? Karena ini tidak mampu dan tidak bisa ditangkap oleh nalar. Dikisahkan ada Ashabul Fil, arti keneh lah pasukan gajah nama. Ketika sudah sampai pada cerita wa arsala alaihim toiron ababil, sudah didatangkan oleh Allah toiron, burung ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah ini kata kunci yang sulit mereka yakini dan mereka fahami. Burung itu datang menghujani Ashabul Fil dengan batu min sijil, batu yang dibawa oleh mereka, dan dikatakan bahwasanya batu itu telah dibakar, telah dipanaskan sampai berwarna hitam legam dan dihujankan kepada Ashabul Fil. Mana mungkin sok aina burung nu ahli biasa nyandak bongkahan batu. 3 batu itu disimpannya di 2 cakar pada kaki burung dan satunya lagi di paruhnya. Kan eta teh panas. Sebelum menghujani terhadap Ashabul Fil, harusnya burung itu sudah terbakar lebih dahulu dan mual kaotakan bata. Maka dari itu mereka mencari-cari cara. Ini mah hanya sekedar cerita biasa yang bisa jadi sesuatu yang tidak terjadi, hanya dongeng. Nah, anggapan mereka seperti itu karena tidak masuk nalar mereka. Dan mereka mencari pembenaran-pembenaran terhadap tindakan dan perbuatan siapa raja panglima pasukan Ashabul Fil teh Pak? Raja Abraha. Atas leres Pak. Nah, Raja Abraha, mereka memberikan sebuah statement bahwasanya Abraha itu datang ke Mekah bukan berniat untuk menghancurkan Ka'bah kok. Nah, mereka itu akan bertanding melawan pasukan yang pada saat itu Persia dan Romawi sama-sama sedang memperebutkan kekuasaan dunia. Cuman ngalangkuna ke Mekah. Yang namanya pasukan kadang-kadang tidak terkondisikan dan tidak terkontrol. Setiap daerah yang ditempati, yang dilewati, dijajah, dijarah, ada kerusakan termasuk Mekah sana gitu. Ini adalah anggapan orang-orang yang tidak Shadaqallahul azim. Maka dari itu Pak, semua ayat dan Quran, baik itu ringan atau berat, untuk kita aplikasikan. Ringan atau berat, untuk kita mampu olah dalam akal dan logika kita, tetap iman harus nomor 1 di dalam meyakini ayat dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Baik jamaah sekalian, sebelumnya telah kita ceritakan cukup panjang dan detail mengenai kisah Abraha yang sebetulnya tidak sekonyong-konyong dan tidak langsung dia itu menjadi seorang pimpinan perang. Bahkan kita tahu Abraha itu pernah berduel dengan sobat karibnya sendiri, yang notabene-nya Abraha dengan sahabatnya ini namanya siapa? Sama panglima perang, punya pasukan besar namanya Aryat dan Abraha dikirim oleh Raja Najasyi dari Syam untuk apa? Membantu orang-orang yang berada di
kalangan daerah Himyar. Pada saat itu namanya Himyar atau Son'an, sekarang sebutannya adalah negara Yaman. Karena di Yaman ada seorang penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, menindas kaum orang-orang yang beriman. Pada saat itu mereka mengimani dengan imannya Nabi Isa. Nabi Isa berarti agamanya agama Kristen. Orang-orang Kristen diberangus, Pak. Habis. Oleh siapa? Penguasa yang ada di Yaman, namanya Dzunnuwas. Nah, emotnya apa? Dzunnuwas. Yang ceritanya pun diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Buruj yang kita sama-sama dengar. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu cerita orang-orang yang dibantai, yang diberangus, yang dibasmi. Orang-orang Kristen mereka itu dimasukkan ke dalam parit lubang yang dibakar dengan api yang menyala-nyala oleh siapa? Dzunnuwas. Hingga akhirnya utusan dari pasukan Kristen yang notabene dari Najasyi itu datang, dua panglima besar, Aryad dan juga Abraha, ngelehkeun Dzunnuwas. Yaman sudah dikendalikan dan dikuasai oleh mereka berdua. Ada friksi yang terjadi di dalam, perpecahan internal itu terjadi, Pak. Karena sulit kalau ada dua pemimpin dalam satu daerah. Berat lawan badege nu hiji presiden, nu hiji wakil presiden, kan gitu. Ini dua-duanya pimpinan, pucuk pimpinan sulit. Maka duel Aryad dengan Abraha, nu menang saha, Pak? Kawit nama nu menang Aryad, Pak. Karena Aryad itu sudah mampu untuk menebaskan pedangnya ke wajah Abraha sampai sobek tuh hidungnya Abraha. Ketika dalam masa kritis sudah tinggal disabet sekali deui, datang seorang pasukan yang setia terhadap Abraha, tiba-tiba masuk ke medan laga, menusuk Aryad dari belakang, matilah Aryad gitu, Pak. Jadi si Abraha teh memang dari awal teh sudah kudu nama keok gitu tuh. Bahkan dia memenggal ataupun mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan kita tahu kisah akhir dari Abraha sebagaimana yang akan kita bahas kembali di dalam tafsir rinci dalam surah Al-Fil. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara. A itu dalam bahasa Arab memiliki arti, Pak. A. Mantangna kade. Kalau kita sholat jangan sampai terdengar suara A. Kunaon? Kalau A keluar dari mulut kita, tandanya kita memakai bahasa dan berbicara sesuatu di luar sholat, di luar doa-doa yang telah ditentukan. Besar potensinya sholat kita akan batal. Paminangis nalika sholat wios teu. Da kumaha, itu manusiawi fitrah. Jumatan kemarin di sini saya dengar ngaguguk seueur. Pak Doni juga nyebutkan banyak yang nangis ya, termasuk sebetulnya saya sendiri nangis, Pak. Mantakna lamun Ustadz Hilman itu ngisi di sini, saya biasa di atas. Isin pamili dia ngaguguk tarik teh. Jadi jamaah sekalian, kan manusiawi itu fitrah seorang manusia tersentuh hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan begitu indah, meresap, apalagi ketika khutbah menceritakan bagaimana perjuangan ya, sahabat-sahabat dan juga saudara kita di Filastin. Tentunya itu membuat hati kita itu mendayu-dayu, suaranya luar biasa. Lamun nangis nalika sholat wios asal kita jaga dan kita kondisikan jangan sampai ada suara yang keluar menyerupai ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang memiliki arti dan makna. Contohnya A. Nalika nangis misalkan ya. Makanya kalau nangis cukup diam, paling tersenduh-senduh gitu ya, dan meneteskan air mata. Pas netes air mata teh cirambai ka dieu tong diteleg kade. Salat batal. Neleg ya, ketika kita memasukkan sesuatu masuk ke dalam mulut kita di dalam salat kita batal tuh. Karena salat itu tidak layak diisi oleh kegiatan makan dan minum. Hal yang kecil juga, ini jadi ayat fikih-fikihna ya, sabias Pak untuk informasi ya. Nah, ketika kita setelah makan Pak lupa untuk berkumur-kumur dengan baik atau tidak menggosok gigi kita sehingga dalam sholat tertinggal beberapa serpihan makanan di gigi kita, kemudian barolong waosna. Nah, ketika ternyata sholat membaca doa, eta teh urak-urak tah. Ya, hingga akhirnya keluar tuh serpihan makanan, sisa makanan itu tong diteleg kade. Jangan ditelan, keluarkan, tempel, buang.
Kalau pakai sorban itu salah satu fungsinya aja mas kalian. Sorban itu berfungsi sebagai itu, mengelap sesuatu yang itu menjaga kesohihan, keselamatan sholat kita. Termasuk air mata sekadir kasadot gitu. Berbeda dengan cairan yang ada di hidung yang masih dalam posisi berada dalam anggota badan kita yang belum keluar, misalnya ke dia itu kurang kalau gede kadang-kadang, nah itu mah tidak membatalkan. Kalau udah di luar tuh diteleg nyengaja tapi tidak mau banyak ya, makanya salah satu pentingnya pakai sal atau pakai itu, salah satunya itu Pak, membantu. Kembali a dalam bahasa Arab memiliki artinya apakah. Jadi lo nangis eta teh naros apa gitu. Alam, apakah? Lam taro, lam itu sebuah negasi yang maknanya belum atau tidak. Taro itu dari waro yaro, taro itu kamu, domirnya anta. Jadi ini pertanyaannya, bukankah atau apakah tidak kamu taro, melihat dan memperhatikan? Apakah tidak kamu perhatikan? Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, fa'ilnya adalah rabbuka makanya marfu, yang dilakukan oleh Tuhan kamu, atau Tuhan kamu melakukan kepada siapa, terhadap siapa. Maf'ul bihnya, objeknya adalah bi ashabil fil, apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah. Nah, itu Pak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ungkapan istifham, pertanyaan yang tentunya ini tidak patut kita jawab. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu menyaksikan, memperhatikan, menonton dan melihat, menyaksikan bagaimana Allah melakukan sesuatu kepada ashabul fil? Tidak ya Allah, tak usah dijawab. Karena istifham di sini litakrir, sebuah pengingat, pernyataan i'jab, agar orang-orang itu tergugah hatinya dan syok, teringat kembali terhadap kisah masa lalu yang pernah mereka alami. Khususnya siapa? Di sini adalah orang-orang Quraisy. Kan Nabi teh macakeun Quran teh dikupingkeun ku sahabat orang-orang Quraisy yang notabene-nya mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah ingin mengingatkan kembali, memberikan shock terapi terhadap orang-orang Quraisy agar mengingat nih kejadian yang luar biasa yang pernah mereka alami. Pada saat tidak ada satu orang pun yang turun membantu untuk menyelamatkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Yang melainkan Ka'bah itu dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah yang memilikinya. Ini yang mengingatkan kembali, flashback ini kepada orang-orang Quraisy. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan adanya Ka'bah di sekeliling mereka, kehidupan mereka tambah makmur? Bukankah dengan adanya Ka'bah di sekeliling mereka, mereka mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kemudahan? Bukankah dengan adanya Ka'bah orang-orang senantiasa berkunjung terus-menerus, bahkan menjadi kota metropolitan itu dengan adanya Ka'bah? Tapi ketika Ka'bah diganggu, diusik, bahkan ingin dihancurkan, mereka tidak memiliki daya dan upaya apa-apa untuk menolong Ka'bah itu. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama ini memiliki dua versi tafsiran. Yang pertama, mad'u ataupun objek yang diajak untuk berpikir di ayat ini, yang pertama adalah kafir Quraisy. Karena apa alasannya? Karena pada saat itu Nabi secara langsung tidak melihat dan tidak menyaksikan kondisi pada saat penyerbuan pasukan gajah. Kan Nabi tak akan lahir Pak. Atau pada saat itu Nabi proses pada saat dilahirkan. Jadi Nabi naman teningali gitu. Siapa yang melihat? Eta para wargi-warginya, para saudara-saudara yang telah lebih dahulu hidup pada saat itu. Salah satunya siapa? Malah menjadi musuh Islam terbesar pada saat Nabi hidup. Siapa? Pamannya sendiri, kakak dari bapaknya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab teh pamannya Nabi. Nabi teh punya bapak namanya Abdullah, bungsunya dari Abdul Muthalib kakeknya. Abdul Muthalib punya istri, cabangnya posnya banyak, anaknya banyak, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu kakaknya Abdullah, istilah nama mamang kak ponakan tah gitu.
Abu Lahab pada saat itu sudah lahir lebih dahulu sebelum Nabi. Bahkan usianya itu bisa mencapai pada saat Ashabul Fil ini menyerbu, usia Abu Lahab itu bisa 25 sampai dengan 30 tahun. Pada saat itu kan Nabi dilahirkan. Nabi ketika dilahirkan bapaknya telah wafat. Usia Abdullah, bapaknya Nabi, 20 tahunan, Pak. Pengantin baru. Berarti ini Abu Lahab sebetulnya sudah menyaksikan keagungan Allah dalam menjaga Baitullah itu, Ka'bah itu. Tapi tetap mereka tidak mau beriman dan mensyukuri nikmat tersebut. Ya, kudu namanya nalika di pasien flashback seperti itu, dia akhirnya ingat, mengerti dan mau sadar diri bahwasanya memang Allah itu ada, Allah itu memelihara, Allah itu memberi rezeki, dan Allah ingin agar disembah secara utuh, tidak melalui perantara. Salah satunya dengan diutusnya seorang Nabi Muhammad SAW untuk memberikan cara dan metode bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna. Aku duna melau mikir kadinya mah gitunya. Nah, kadang-kadang kita juga Pak, kalau sudah diberikan nikmat gitu yang besar, itu suka kadang lupa sama yang kasih nikmat. Ingat sama yang kasih nikmat itu pada saat sedang butuh terhadap nikmat. Nalika butuh we inget, tapi lo geus teu butuh mah kitu we. Poho, hilap, duka mau pohokeun gitu. Kadang-kadang aya nu datang ngawe ka urang teh assalamualaikum. Nomor baru, mun keneh teu ka abi. Oh nya nu itu teh, oh nya alhamdulillah atuh punten abdi teh nuju kieu pami aya mengecelok 100. Tungtungna teh kitu, nalika butuh inget ka urang gitu. Tah itu manusia teh gitu, ingat sama yang memberi nikmat ketika butuhnya saja. Tapi kalau sudah tidak ada kebutuhan, sok kadang kawis gitunya, udah we lupa. Nalika Covid kamari kan, wah antara hidup dan mati Pak. Itu di kuartal awal ketika Covid melanda dan juga menghujam terhadap kehidupan keseharian kita. Ya, nu beunang Covid teh antara orang yang tidak ada efeknya sama sekali dalam arti tengepe ka manehna atau mati. Nah kan hitunganna gitu. Baheula mah sangat di rumah teh kita doa kita ini teh ya Allah selamatkan. Komode pas mes-mes teh ningali hasil positif, aduh bayangan tetes pondok gitu, stres luar biasa. Masih alumni, abdi alumni. Kan jadi ke Allah tuh ya Allah gitu. Nalika tos dibebaskeun, new normal ayeuna, tos normal segala rupa. Sok da ngadoa teh hilap doa Covid nage kan. Naon. Nauzubillahi min dzalik. Inilah hari yang harus sama-sama kita tadaburi, kita resapi, kita renungi jemaah. Yang kedua memang ini maknanya untuk Nabi Muhammad SAW karena domir di sini taro itu kamu melihat, kamu perhatikan, maksudnya kepada Nabi. Nabi coba kata Allah ingat-ingat kembali momen yang begitu dahsyat pada saat Ashabul Fil menyerang. Itu adalah suatu kisah yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Ashabul Fil. Di ayat kedua ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah yang telah menjadikan, menjadikan apa Allah? Kaidahum. Allah menjadikan terhadap kaid. Kaid itu adalah satu tindakan yang terselubung, satu tindakan yang tiba-tiba muncul underground, dan juga tindakan yang biasa kita sebut dengan tipu daya. Kenapa di sini sebut tipu daya, Pak? Padahal secara kasat mata tindakan Abraha menyerang terhadap Ka'bah itu memang terlihat secara jelas, terlihat secara gamblang. Mereka menyiapkan pasukan yang begitu banyak untuk membombardir Ka'bah Al-Mukarramah. Kan ketingali. Berarti ini mah bukan terselubung dong. Kosakatanya harusnya diganti, bukan kaidahum. Tapi itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, secara kasat mata, secara realistisnya terlihat dengan jelas bahwasanya niat Abraha itu balas dendam untuk menghancurkan Ka'bah. Karena ditarik dari kisah sejarah masa-masa dan peristiwa sebelumnya, ada orang-orang Quraisy yang katanya orang-orang yang datang dari Arab menuju Yaman, yang pada saat itu Yaman sudah berdiri tuh satu gereja yang begitu besar dan begitu mewah, leks sekali, bahkan dilapisi dengan emas. Sanes bagupna wungkul,
jangan sampai mencongkel ini 24 karat nih emas. Di IKN kan sedang viral ya, bangunan istana itu dilapisi dengan emas, tapi kan celok bahulah matu pak namina emas teh benar-benar gitu ya, dilapisi semua dengan emas. Namanya apa? Bangunan tersebut Al-Kulais, kan pernah di MUT disebutkan Al-Kulais itu dari Qolansua. Qolansua artosnya kopiah, topi. Siapapun orang yang datang melihat bangunan tersebut akan menengadahkan kepalanya melihat ke atas. Dugikeun kasih kopiah na teh hampir-hampir agrag, atau sampai dia terjatuh saking tingginya itu mewah gitu tah. Kitu bayangan nama. Tah si gereja yang begitu bagus agreng saya gitu teh dilebetan saur nama ke orang-orang Arab yang berasal dari Quraisy gitu. Datang kadinya mencemooh dan menghinakan bangunan mereka dengan cara apa? Ya, pipis beol di dalamnya. Gitu. Ya, dengan anggapan mereka bahwasanya orang-orang Arab ini iri gitu, takut Ka'bahnya tersaingi. Gitu nyarius nama Abraha itu. Sehingga Abraha itu marah dan mencari orang tersebut. Cuman Pak, kalau misalkan kita ingin fair, kita mau adil, yang namanya orang bersalah cukup orang tersebut saja, jangan etnisnya yang dibombardir. Misalkan ada suku orang mana gitu yang melakukan kesalahan, bukan dihapuskan semua ya etnis suku tersebut, tapi orang-orang yang bersalahnya saja, oknumnya saja, orang-orang yang berbuatnya salahnya saja yang diadili, yang diproses, cukup seperti itu. Tapi si Abraham dengan adanya hal tersebut, dia punya momentum dan kesempatan untuk membombardir Mekah. Jadi ambeknya Abraha, makanya disebut kaidahu. Dia itu punya niat terselubung di dalam hatinya. Sebenarnya lain karena ku eta-eta wungkul, eta-eta teuing sanes kadinya wungkul gitu. Tapi dia, nah kata para tafsirnya, Wahbah Zuhaili dalam Fizalil Quran, beliau menyebutkan niat Abraha datang ke kota Mekah itu ingin apa? Pertama, ingin caper, Pak. Ingin caper, ingin carmuk, cari perhatian, cari muka sama siapa? Sama petingginya yang ada di Najasyi. Kan dia tuh perwakilan dari Najasyi di Yaman itu. Dia punya atasan, raja Kristen yang ada di sana. Nah, ketika membangun itu gereja, dia udah mulai carmuk gitu tah. Ketika ingin menghancurkan, dia pun ingin pamer diri, saya anu bisa ngehancurkan satu kotak kubus bangunan yang hanya sederhana seperti itu aja, dibandingkan kita mah agreng. Saya ingin cari perhatian sama atasannya gitu. Pertama, makanya sebut kaidahum, Pak. Ada niat terselubung. Yang kedua apa? Secara posisi strategis, finansial dan ekonomi itu akan sangat terbantu tuh Yaman. Kalau Mekah itu dihancurkan, tidak ada orang yang mau datang ke situ, otomatis mereka itu akan beralih ibadahnya ke Al-Kulais gitu. Ingin memindahkan agar orang-orang itu banyak kadinya hesewai hancurkan we lah. Kayak lamun geus hancur makan urang ya, pasti bakal kadar ieu. Itu tipu muslihatnya Abraha seperti itu. Makanya kaidahum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenang, seberapapun hebat tipu daya dan tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang Abraha, yang kalau dipresentasikan Pak, menghancurkan Ka'bah, itu cetek untuk Abraha itu. Ribuan pasukan yang ada dalam kelompok Abraha itu dan diperkuat dengan apa? Fil. Al-fil itu gajah. Gajahna sabaraha sigi, Pak? Gajahna sabaraha sigi kamari? Gajah nanti seueur, Pak. Ngan 8 dugi ka 11 dalam riwayat itu. Ya, tetap nu seueur pasukan manusianya. Ya, sebetulnya begitu. Tapi yang diabadikan ungkapannya ashabul fil. Karena apa? Fariqul lil adah. Sesuatu yang berbeda dengan adat, dengan kebiasaan, itu pasti akan muncul ke permukaan, dan itulah yang akan populer dan viral. Nah, bet ayeuna seueur viral, Pak. Karena kan beda jeung nu biasana. Biasana jalmi biasa cicing, nalika dalam posisi foto itu dia berwibawa, ya kan? Ya, dia memberikan gestur dan juga wajah, mimik, respon, reaksi yang begitu gagah gitu ya. Kan itu biasanya seperti itu. Makanya ada yang viral itu apa? Ketika foto, si bibirnya itu dimanyun-manyun gitu kan. Itu yang viral.
karena berbeda dengan kebiasaan. Nalika di video Batul merasa untuk dilihat itu dia bersahaja, anggun, luar biasa. Ini malah joget-joget, kan jadi akhirnya viral karena menyelisihi terhadap kebiasaan. Nah, budak Bangor itu dikenal karena dia menyelisihi kebiasaan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala yang diangkat itu ashabul filnya, karena pada zaman dulu belum ada satu pasukan pun yang diperkuat dengan gajah. Sakuat-kuat nangge paling kunaon? Ku onta jeung ku kuda atau sakitu. Ya, iya ku gajah atuh. Lamun urang hoyong viral ayeuna pasukan ngademel tina ku jerapah suganta viral gitu. Kunaon kuno aneh gitu pasti bakal viral. Nah, jadi jamaah sekalian tenang, apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam fi tadlilin, kata Allah, pasti akan sia-sia. Tadlil teh naon Pak? Tersesat, moal nyampe ke tujuanna. Abrah tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, moal sampai tah ke tujuan dia untuk dapat menghancurkan Ka'bah. Fi tadlil, Allah akan buat sesat dia. Allah akan buat lelah dia sebagaimana orang yang mencari alamat, Pak. Ya, tapi tidak dapat, energinya habis, perbekalannya habis, apapun yang dilakukan sia-sia. Itu orang yang tersesat, pupurilingan, dugikeun ka aya leguna alamat palsu, kamana kan gitu. Nah, jadi jamaah sekalian nih, ini harus kita yakini, apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu pasti akan berbuah kegagalan. Dan inilah penguat untuk jiwa sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak takut dan tidak gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Tak kisah nu baheula persentase 100% si Ka'bah teh bakal hancur, tapi kalau kata Allah enggak mah enggak. Nabi Muhammad seberat apapun cobaan dan juga ujian yang akan datang kepadamu, kamu diintimidasi, diskriminasi dan juga akan diancam dibunuh, tidak akan terjadi hal itu. Fi tadlil, tipu daya mereka pasti akan sia-sia. Tenang. Termasuk kita ngupahan dan memberi motivasi untuk kita ya jemaah. Selama kita melakukan hal yang benar, ibadah kepada Allah, lurus lillahi ta'ala, insya Allah jalannya selalu ada gitu. Manya teu yakin bade ngabangun ieu sieun ku masalah donasi, sieun ku masalah biaya, sieun ku masalah ieu, isiin atuh ka lembur-lembur di jalan sok. Sekelilingnya kelihatannya itu ya SDM-nya ya tidak begitu tinggi lah. Sumber daya alamnya terlihat, mata pencahariannya hanya petani nelayan. Tapi nalika bangun masjid, mereka berlomba-lomba Pak, masjidnya sararae. Bahkan sampai ke nyair di jalan nyair. Kan itu ikhtiar mereka, gitu. Banyak orang elek gitu. Dalam arti apapun yang kita lakukan dengan dasar kebaikan, kebenaran, kebermanfaatan lillahi ta'ala, Allah pasti akan berikan jalan untuk memudahkannya, insya Allah. Itu Pak, fitadlil. Dan sebaliknya musuh-musuh Islam yang memborbardir, menggempur dan menghancurkan, membinasakan kita, pasti akan menemui kesia-siaan. Pertanyaan besar Pak, kalau digabungkan dengan saat ini, kita tahu bahwasanya kondisi muslimin yang berada di Palestina, mereka sedang diuji oleh Allah, diberikan amanah untuk berjuang, pintu terbuka untuk berjihad, bukan hanya untuk hartanya, namun dengan jiwa raganya itu sudah dikorbankan untuk mempertahankan akidah Islam. Pertanyaannya, kunaon bedugi ayeuna Palestina tak acan dibebaskan? Kenapa sampai detik ini Palestina belum merdeka? Kenapa sampai saat ini belum datang dan turun pertolongan dari Allah sebagaimana Allah tolong dulu orang-orang Quraisy dengan datangnya Toiron ababil. Nah, berayeuna teu aya. Apakah kita teh bade teu percaya wae gitu ke ayat Allah teh ya? Jangan sampai kita kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kita yakini Allah pasti akan mendatangkan pertolongannya. Walaupun kita tidak tahu kapan pastinya datang pertolongan itu, namun harus kita yakini Allah pasti akan menolong. Ketika orang-orang yang sedang diuji tidak datang kemudahan dalam hidupnya, rizki dipersulit, perbekalan makanan sudah tidak ada, tempat tinggal tidak punya, mereka mengadu, mata nasrullah, iraha datang pertolongan Allah teh atuh gitu. Katakanlah bahwasanya pertolongan Allah itu qarib,
Allah itu menjawab, pertolongan Allah itu sangat dekat. Sabar, sabar. Kalau itu tidak datang pada generasi kita, insya Allah akan datang pada generasi selanjutnya. Kita yakini Palestina pasti akan merdeka, insya Allah. Yang kedua Pak, seorang syekh ada yang ditanya dengan pertanyaan yang sama, kunaon atau kalau memang itu adalah Baitul Maqdis, ya, tempat yang disucikan, Al-Quds, dan juga tempatnya para nabi, kenapa sampai saat ini terjajah dan terzolimi? Saya ini menjawab jamaah sekalian, berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan nikmat sesungguhnya kepada engkau. Nah, apa disebut nikmat? Iya, ada musibah. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan kelezatan dengan adanya musibah dalam kacamata pandangan manusia ini. Karena apa? Karena pintu jihad tidak dibuka untuk negara-negara lain, melainkan di Palestina. Yang kita tahu, ketika seseorang berjihad di jalan Allah dan dia gugur di medan perang, tidak akan dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Kan orang teh Pak, hirup teh lain pakai di dunia, tapi hirup kita untuk akhirat. Orang-orang yang berada di Palestina, mereka bersuka cita, intifadhah, melakukan perjuangan sebagaimana kita ketika dijajah dulu oleh bangsa kolonial, mau nyebatkan negara nama. Jadi jamaah sekalian, orang-orang yang ada di Palestina itu statusnya sama sebagaimana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, NKRI ini sama. Sedang diberikan peluang oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga dengan cara yang mudah gitu. Mati hanya satu kali di dunia, udah gitu aja kok. Mantakna lagi malam ada obrolan. Bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir memusuhi Islam, doana entong segera dimatikan sana. Gitunya Pak Ferry. Keun we tita panjang umur lan bisa mah 1000 tahun tah. Barijeng naon? Ngan kan tos repot pas 100 tahun ge ayeuna. Umur jalmi 100 tahun repot kan? Mapah teu tiasa, olohok bari ngaca. Ya. Terus gitu sebenarnya digambarkeun mah sana lumpuh, didinya didinya brot gitu kan. Kan kehidupan yang ya, tapi dalam artian jemaah sekalian, jangan memandang ini sebagai musibah, tapi jadikan ini sebagai wasilah agar kita mampu untuk beramal. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ketika seseorang sholat di Baitul Maqdis, di Al-Quds, itu diberikan pahala 1000 kali sholat. Sekali sholatnya dihitung 1000 kali sholat pahalanya. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, kami itu jauh jarak kami dengan Al-Quds itu. Tidak mampu kami melakukan perjalanan ke sana. Tidak ada mungkin kesempatan kami untuk safar ke sana. Bagaimana nih agar tetap mengakomodasi pahala itu tetap didapatkan dan diterima oleh kami? Jawaban Nabi gimana? Kalau kalian tidak mampu untuk pergi ke sana, biarkan harta kalian yang dititipkan ke sana dijadikan sebagai minyak-minyak yang akan menerangi masjid tersebut, dan pahalanya akan sama didapatkan oleh kalian. Tuh Pak, ayeuna misalkan ayeuna orang nyadoa mah tos tangtosnya ngadoakeun orang-orang sahabat dan saudara kita di Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang selayaknya dan sepatutnya, mendapatkan kemerdekaan sebagaimana kita rasakan saat ini. Di samping itu, karena kalau misalkan kita ayeuna tiba-tiba kan itu, saya daftar jadi pejuang Hamas, moal ditarima tuh Pak, komo abi beuteung sageung kieu, lumpat ngadoden gitunya, moal tiasa tuh. Bahkan cek pasukan Hamas arek naon cenah ngagokan geus balik ka ditu. Kan kitu Pak, laras atuh. Nah, Hamas itu tidak minta agar orang-orang itu datang kepada negaranya dan membantu secara langsung, enggak. Mereka cuma minta doa, mereka minta kontribusi. Biarkan ini adalah tanggung jawab kami, ini bagian kami. Kalian support di lini yang lain, di segmen yang lain, di elemen yang lain. Gitu pasukan Hamas teh. Ayeuna urang ka ditu turun nyepeng bedil ge teu ngarti kumaha ngokangna bedilna kumaha, bisa-bisa ngejeder ka sorangan gitu. Granat kumaha cara teu ngartos Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal kebajikan yang luar biasa itu sesuai dengan batas kemampuan. Teu mampu nyepeng bedil mah atuh sok atuh ku artos. Teu mampu atuh sok ku tuangeun, teu mampu ku acuk atuh Pak.
Salah satu yang concern dalam masalah Palestina itu, alhamdulillah ya, di keluarga itu saya punya kakak yang paling besar perempuan. Beliau itu sebagai salah satu pegiat masalah sosial, khususnya untuk memerdekakan Palestina. Punya foundation juga namanya Adara Relief. Nah, itu lebih kepada memberikan santunan kepada para perempuan janda yang sudah tinggalkan mati oleh syahid oleh suaminya, para anak-anak yatim dan piatu di sana. Nah, bikin status tuh selalu saya tuh, aduh ya Allah, mengiris hati gitu ya, bagaimana perkembangan saat ini di Palestina. Kita yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, tinggal tidur. Mereka tidur teh rep-repan, isuk hudang deui moal gitu. Apakah mungkin jadwalnya malam ini bom itu, rudal itu menyambar rumah kami atau tidak? Nggak ada yang tahu. 1 minggu kemarin saya dapat kabar ada seorang dokter yang baru sekali Pak itu melakukan proses seremoni untuk mendapatkan gelar doktoralnya di Malaysia. Sekeluarga nih, seorang dokter ini berasal dari Palestina, dibawa tuh anak-anaknya, istrinya dari Palestina ke Malaysia untuk menghadiri prosesi ya penobatan gelar doktornya. Pulang Pak ke Palestina, setelah beres pulang sekeluarga ke Palestina. Malam harinya Pak, qadarullah, Allah berikan syahid untuk satu keluarga itu. Rumahnya menjadi sasaran rudal yang diterbangkan dan dilayangkan, dilesatkan oleh Zionis Israel. Jedar Pak, ngandungkan Pak dokter. Sebelum kematiannya foto posenya itu semuanya tersenyum gitu, bahagia, seakan-akan kebahagiaan yang didapatkan di dunia itu benar-benar akan terus dan mengalir sampai ke akhirat. Malamnya baru nyampe, belum sehari-hari acan di Palestina, meninggal semuanya. Kebayang Pak, ku abdi di Tafakuran Gedung Putra Marurang Kali, anak-anak yang masih kecil, ketika mereka demam saja Pak, demam ya, karek demam, flu, batuk, terus jadi pikiran pagar orang tua anak. Bagaimana kondisi anak-anak di Palestina yang mereka terkena tembakan, terkena ledakan bom. Bahkan yang lebih parah apa Pak, ada senjata bom yang disisipi dengan fosfor. Bagaimana panasnya itu Pak, kulit mereka terbakar, melepuh, menangis, cacat. Dan pada saat yang bersamaan kita masih bisa tergelak tawa di sini. Ya, nah, maka dari itu jemaah sekalian, pertama yang harus kita yakini bersama apa? Yakini bahwasanya musuh-musuh Islam pasti akan mendapatkan kegagalan. Walaupun sekarang frame yang kita lihat bagaimana mereka hidup penuh dengan kedikdayaan, kekuasaan, kehebatan, tapi saya yakin di dalam hatinya rapuh dan keropos. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang yang berada dalam barisan musuh-musuh Islam, fi qulubihim syatta tahsabuhum jami'an. Ketika engkau lihat mereka itu sebagai orang yang mujtami'un, saling mengisi rongga, kuat dan juga punya kekuatan, power luar biasa, tapi fi qulubihim syatta, yakin kata Allah, di hati mereka itu tercerai-berai Pak. Di hati mereka pasti akan ada kehampaan, berbeda dengan pasukan Hamas yang berjuang di jalan Allah dalam riak-riak penuh dengan cobaan dan ujian, tapi hati mereka senantiasa tenang. Salah satu bocoran namun yang jadi peserta ataupun menjadi pasukan Hamas ini orang-orang Palestina ya, itu harus salah satunya apa? Harus hafiz Quran Pak. Harus hafiz Quran. Ketika mereka ribat ya, PAIM ketika patroli ya, mereka itu saling menukar hafalan mereka, tasmi sambil nungguan supaya ngantuk gitu. Ya. Jadi sambil apa? Sambil tasmi memperdengarkan bacaan hafalan Quran mereka dari satu ke yang lainnya, sambil berpatroli di garis depan itu. Mereka seperti itu jamaah. Mantakna gak asal-asalan gitu untuk menjadi pejuang ini, yang tentunya dengan satu semboyan, aish kariman awud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu adalah semboyan mereka. Itulah jamaah sekalian barangkali yang dapat disampaikan dua ayat ini, yang tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali di setengah dari kajian pada surah Al-Fil. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mudah-mudahan ini sedikitnya menjadi tambahan ilmu, wawasan dan juga
semoga mampu kita renungi bersama dari pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fil, dan kita doakan bersama mudah-mudahan saudara mukmin muslim yang sedang Allah timpa dengan ujian berupa jihad, kesulitan apapun itu, khususnya di Palestina, Allah Subhanahu wa taala berikan buka jalan kemenangan, buka kemerdekaan, buka kemudahan, dan juga mereka mendapatkan kehidupan yang baik dan layak di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nusuril mu'minina wal mustam'afina fi Filastin. Allahumma nusuril mujahidina fi kulli makanin wa fi Filastin. Allahumma shdud wad'ataka 'alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.